Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bastian dari Teknologi Rekayasa Rekam Medis alias Jenjang di 4 akan mengajukan proposal tugas akhir berjudul Alat Pengukur Status Gizi Bayi Berbasis Mikrokontroler. Latar belakang pemilihan judul: kita harus turut ikut serta dalam merawat tumbuh kembang bayi yang berumur 0 bulan sampai dengan 60 bulan, karena dalam jangka waktu ini sangat berpengaruh terhadap bayi, baik pada saat masa pertumbuhan maupun masa dewasa. Dalam tumbuh kembang bayi, faktor yang sangat penting sekali untuk diperiksa adalah gizi dari bayi tersebut. Untuk mendapatkan hasil gizi dari sang bayi itu baik atau tidak diukur melalui 3 parameter, yaitu berat badan, panjang badan, dan umur. Posyandu adalah salah satu lembaga pelayanan kesehatan masyarakat dalam memantau status gizi bayi dengan cara menimbang dan mengukur panjang atau tinggi badan bayi setiap bulannya. Berikut adalah sistem data rekam medis dari Posyandu dengan menggunakan kartu KMS. Nah, dapat dilihat sini adalah KMS warna biru untuk laki-laki dan nanti untuk perempuan. Dalam melakukan pendataan rekam medis, pihak Posyandu melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kartu KMS untuk memantau nilai gizi bayi walaupun hanya melalui berat badan menurut umur setiap bulannya. Kemudian untuk mencegah hilang kartu ini, pihak Posyandu menyimpannya sebagai rekam medis mereka untuk dapat membantu dalam memantau status gizi balita. Di sini ada pokok permasalahan. Kendalanya adalah adanya risiko terhadap kenyamanan bayi dan lain-lain. Kurangnya pendidikan terhadap masyarakat melalui kartu KMS karena hanya pengukuran berat badan terhadap umur saja yang dipaparkan. Ada peluang untuk hilangnya data pasien karena masih dalam bentuk hard copy berupa kartu KMS. Solusinya adalah membuat alat yang praktis dan efisien dalam pemakaian. Kemudian membuat sistem berbasis software di mana data dapat disimpan dan diolah dengan data antropometri yang lengkap terorganisir. Batasan masalah: perancangan alat menggunakan mikrokontroler Atmega 328 sebagai pengontrol keseluruhan alat. Di alat ini terdapat sensor HCSR04 sebagai sensor pengukur panjang pasien dan sensor load cell dengan spesifikasi max 20 kg sebagai sensor pengukur berat badan pasien. Setelah itu, dalam mengelola data status gizi dan menampilkan hasil data status gizi pada komputer, dipakai perangkat lunak Eclipse dengan bahasa pemrograman Java. Pengukuran status gizi pada bayi yang diambil adalah 3 kategori, yaitu berat badan terhadap umur, panjang badan terhadap umur, dan berat badan terhadap panjang badan. Tujuannya adalah tujuan umum mendapatkan suatu rancang bangun alat pengukur status gizi bayi berbasis mikrokontroler. Tujuan khususnya mengukur hasil status gizi dari beberapa berat badan dan panjang bayi, dan mengetahui hasil grafik yang didapatkan dari beberapa riwayat status gizi bayi pada aplikasi komputer. Sistematika penulisannya: bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 tinjauan pustakanya, teori-teori dari antropometri, kemudian rancangan hardware dan software, kemudian bab 3-nya metodologi penelitiannya, kemudian bab 4 hasil pembahasan, dan bab 5 adalah penutup. Teori penunjang adalah antropometri penilaian status gizi bayi. Untuk mendapatkan nilai status gizi kurang dan buruk didasarkan pada indeks berat badan umur. Lalu untuk status gizi pendek dan sangat pendek didapatkan pada indeks panjang badan terhadap umur atau tinggi badan menurut umur TBU, dan terakhir status gizi kurus dan sangat kurus berdasarkan pada indeks berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan. Setelah mendapatkan nilai, maka dapat dikalkulasikan dengan rumus Z-score, nilai individu subjek dikurang nilai median baku rujukan dibagi nilai simpang baku rujukan. Nah, inilah konsep rancangannya. Di sini alat kita ada mikrokontroler sebagai pusat pengendali. Kemudian di sini adalah sensor untuk panjang badan. Ini adalah sensor berat badan, dan ini display hasil dari alat hardware tersebut. Nah, di sini PC dia akan interface terhadap alat kita untuk menghasilkan grafik dan juga riwayat dari pengukuran
status gizi pasien bayi. Penjelasan blok diagram. Prinsip kerja dari alat ini yaitu ketika alat dinyalakan, bayi dapat ditaruh di alat, yang kemudian alat ini akan secara otomatis mengukur berat badan dan panjang badan bayi ketika bayi ditaruh pada alat. Kemudian data tersebut akan muncul pada display LCD dan juga terkirim ke dalam software pada PC user, sehingga data tersebut dapat diolah dan disimpan oleh user atau tenaga kesehatan. Di sini adalah part-partnya: ping sensor, load cell, microcontroller, display, kemudian PC. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan dari bulan Juli hingga Februari 2022 di kantor penulis. Metode pengambilan data. Pada penelitian ini, metode pengambilan data yang dilakukan oleh penulis adalah pengambilan data primer serta dokumentasi. Penulis menggunakan metode data primer dengan melakukan pengukuran berat dengan anak timbangan dan panjang dengan menggaris. Pada penelitian ini, data yang sudah didapatkan dari penelitian akan dibandingkan dengan hasil pada grafik yang didapatkan pada komputer. Pengambilan data dilakukan untuk satu sampel berjumlah 12 data, dan data yang dipakai berupa dua sampel yaitu bayi laki-laki dan bayi perempuan. Hasil dari pengukuran tersebut akan diolah untuk dianalisa lebih lanjut. Metode analisa datanya. Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan metode kuantitatif deskriptif, di mana cara penafsirannya dan pengambilan kesimpulan berdasarkan pengumpulan data yang telah diperoleh sebelumnya melalui pengujian dan penganalisaan yang dilakukan. Tahap awal analisa data adalah dengan mengelompokkan data yang telah diperoleh. Setelah dikelompokkan, data tersebut diolah dan dianalisis sehingga dari pengolahan data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan awalnya yaitu: 1. Hasil pengukuran data primer berat badan dan panjang badan bayi yang didapatkan tidak sesuai dengan grafik riwayat yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, hasil pengukuran data primer berat badan dan panjang badan bayi yang didapatkan sesuai dengan grafik riwayat yang dihasilkan. Inilah jadwal kegiatannya. Persiapan akan dilakukan di bulan Juli dan Agustus, kemudian pengumpulan data dari bulan Juli sampai dengan September, lalu pengolahan data mulai dari bulan Agustus akhir hingga dengan bulan Desember akhir, dan penyusunan laporan akan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Februari akhir. Ini daftar pustakanya terdiri dari ada 10 daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi proposal yang saya akan ajukan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.